25 Kisah Akhlak Anak Muslim Bagian 4. Perjalanan ke Langit. Adik-adik yang soleh dan soleha, sebuah kisah tentang seseorang yang naik ke langit. Melewati langit demi langit. Di dalamnya dia melihat para malaikat dan para nabi hingga ia sampai ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha yang terdapat Jannah al-Ma'wa yang mana malaikat sudah tidak mengetahuinya. Tidak pernah ada seorang pun, baik dari kalangan jin maupun manusia, yang sampai ke tempat itu sebelumnya. Tidak juga dilewati oleh nabi, rasul, maupun malaikat. Ini merupakan kisah Isra yang menakjubkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Kemudian mulailah perjalanan lain yang lebih menakjubkan, yaitu perjalanan Mi'raj, naik dari bumi ke langit yang tinggi. Di sana, beliau bertemu dengan beberapa nabi dan rasul. Di antaranya yaitu, di langit pertama bertemu dengan Adam alaihi wassalam. Di langit kedua bertemu dengan Isa alaihi salam. Di langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Musa alaihissalam. Di langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau menyadarkan tubuhnya ke Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Namun, yang datang adalah malaikat selain mereka. Sungguh Maha Suci Allah, Sang Maha Pencipta lagi Maha Agung. Adik-adik yang soleh dan soleha, kemudian Nabi kita tercinta Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, tempat di mana ilmu malaikat berakhir di sana. Tidak ada seorang pun yang pernah melewatinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Di Sidratul Muntaha, di tempat agung ini yang ditutupi oleh cahaya robani dan cahaya suci yang tidak dapat dijangkau akal dan tidak dapat diungkap dengan kalimat. Di Sidratul Muntaha didapati Jannatul Ma'wa, yang mana ruh kaum mukminin kembali kepadanya. Di dalamnya tidak ada satupun mata yang melihat, tidak ada satupun telinga yang mendengar, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pembawa wahyu Jibril alaihissalam dalam bentuk rupa aslinya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yaitu dalam bentuk yang menakutkan, karena Jibril alaihissalam merupakan malaikat yang sangat kuat. Allah Ta'ala menganugerahkan kekuatan yang sangat menakutkan supaya dia mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 4 buah sungai. Keluar dari sumbernya 2 sungai yang terlihat dan 2 yang tersembunyi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Wahai Jibril alaihissalam, sungai apa ini? Jibril alaihissalam menjawab, 2 sungai yang tersembunyi tersebut merupakan sungai di surga. Adapun yang terlihat yaitu sungai Nil dan Aufrat. Di Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam berhenti menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tidak bisa mendekat lebih banyak dari ini. Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku maju lagi, maka aku akan terbakar, dan jika kau maju lagi, maka kau akan menembus masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke Mala'ul A'la, ke tingkatan terdengarnya suara qalam yang menuliskan takdir. Kemudian beliau naik di Malakut Al-A'la, kemudian Rabbul Izza mendekatinya. Dekat yang tidak pernah diperoleh seorang pun, baik dari kalangan manusia, nabi, maupun malaikat. Di hadapan Rob, di tempat suci yang tinggi ini,
yang sangat agung untuk disifati serta tidak dapat dihayalkan, Sang Pencipta menghadiahkan kepada nabinya sebuah hadiah agung untuknya dan untuk semua umatnya hingga hari kiamat. Hadiah yang ditentukan bagi setiap muslim supaya dia menembus batasan dunia ini dan naik mendekat kepada Rabbul Izzah, bermunajat serta berdoa kepadanya. Berdoa kepadanya, kemudian dia mengabulkannya. Kapanpun waktunya, baik malam maupun siang, di setiap waktu dan tempat. Adik-adik yang soleh dan soleha, ada yang tahu apa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Ya, yaitu sholat. Mi'raj harian lagi setiap muslim kepada Allah Ta'ala. 5 sholat yang harus dikerjakan dan 50 sholat yang dijanjikan pahala. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. Ridho terhadap segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.